unanimous decision on Brian Campbell, scoring the fight in favor of Ugas 116-112. It was Pacquiao's first fight in more than 2 years, and when the 42-year-old was asked if he would fight again, he said he would. Pada pertandingan tinju dunia memperebutkan gelar juara WBA Super Kelas Welter di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, akhirnya Yordenis Ugas berhasil mengalahkan Manny Pacquiao dalam duel yang sangat ketat. Dilaporkan oleh CNN Indonesia, pada ronde-ronde awal, Pacquiao langsung berani tampil menekan dengan beberapa kali pukulannya berhasil masuk ke arah wajah Ugas. Sementara itu, Ugas cenderung bermain bertahan dengan sangat rapat dan hanya sesekali melakukan pukulan balasan. Tetapi, pukulan panjang Ugas kerap mengejutkan Pacquiao. Bahkan, Pacquiao sempat terjatuh di penghujung ronde pertama karena terpeleset. Memasuki ronde ketiga, Ugas tampil lebih terbuka, namun dia tetap berhati-hati dengan menampilkan permainan disiplin. Sementara, Pacquiao kembali melepaskan banyak pukulan untuk membuka pertahanan Ugas. Beberapa pukulan hook dan kombinasi yang dilancarkan Pacquiao sukses mengenai wajah Ugas, tapi, petinju asal Kuba itu masih terlalu kuat. Pada ronde keempat, Ugas mulai menemukan ritmenya, dan berhasil mendapatkan 2 pukulan yang masuk ke arah wajah dan perut Pacquiao secara keras. Namun pada ronde ini Pacquiao masih menunjukkan keagresifannya dalam melancarkan kombinasi pukulan. Kedua petarung pun melakukan aksi berbalas pukulan yang berhasil mengenai wajah satu sama lain. Bahkan, dalam momen tersebut, Ugas sempat terjatuh karena terpeleset. Di ronde ke-7 dan ke-8, kedua petinju ini masih bertahan menunjukkan kemampuan dan kekuatan masing-masing dalam jual beli pukulan. Jangkauan Ugas yang panjang memberikannya keunggulan untuk melakukan pukulan mengejutkan pada Pacquiao. Meski tidak banyak melakukan pukulan, namun pukulan Ugas terlihat lebih efektif. Pada ronde ke-9, Pacquiao mulai terlihat kelelahan. Sementara, Ugas tampak masih bugar. Bahkan, di awal-awal ronde ke-9, Pacquiao sempat terjatuh karena tersandung kaki Ugas. Di awal ronde ke-10, kedua petinju saling berbalas long hook. Bahkan, satu hook kiri Pacquiao berhasil membuat Ugas goyah. Sedangkan Ugas tetap mengandalkan strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik dengan 1-2 pukulan. Sementara, Pacquiao terus melakukan pukulan bertubi-tubi ke arah Ugas. Ronde ke-11, Pacquiao mulai terlihat menurunkan intensitas serangan. Pacquiao hanya melakukan pukulan-pukulan panjangnya. Sedangkan, Ugas tetap disiplin dengan permainan bertahan dan hanya melancarkan serangan balik. Di ronde terakhir, Ugas masih mengandalkan long hook yang sangat keras dan bertahan dengan permainan menunggu. Sementara, Pacquiao tetap bermain menyerang. Satu uppercut Ugas mampu mendarat di wajah Pacquiao di penghujung ronde ke-12. Kedua petarung pun masih bertahan hingga ronde ke-12 berakhir. Tetapi, berdasarkan keputusan mutlak dinyatakan Yordenis Ugas sebagai pemenang. Dalam pertandingan tersebut, Pacquiao memang lebih banyak melancarkan serangan dengan total 815 pukulan. Akan tetapi, juri menilai pukulannya tidak mendarat dengan sempurna ke tubuh Ugas sehingga hanya mendapatkan persentase pukulan sukses 17%. Sementara itu, Ugas berhasil mendaratkan 405 pukulan secara total dan mendapatkan persentase kesuksesan 37%. Pada akhirnya, Ugas berhasil mempertahankan sabuk juaranya. Kekalahan ini mungkin akan menandai akhir karir dari petinju Filipina berumur 42 tahun itu. Meski begitu, semua keputusan ada di tangan Pacquiao. Apapun keputusannya, Pacquiao tetaplah legenda tinju dunia. Sementara itu, pelatih Freddie Roach mencoba membongkar penyebab Manny Pacquiao kalah dari Yordenis tersebut. Menurutnya, penyebab Pacquiao bisa kalah karena Ugas memiliki keunggulan dari segi daya jangkau lengan yang luas. Hal itu menyulitkan Pacquiao untuk menyeimbangkan pola permainan Ugas. Sehingga dengan tubuh mungilnya, Pacquiao jadi tidak bisa melawan Ugas dengan baik. Jangkauannya sulit dijangkau. Dia memiliki lengan yang panjang, sangat tinggi, dia sulit dijangkau. Dia bertarung dengan baik, kami tidak bisa menjangkaunya, lanjutnya. Hal ini membuat Ugas unggul dengan selisih angka yang tipis. Ini juga sekaligus membuat petinju asal Kuba tersebut mampu mempertahankan gelarnya.